Hai, assalamualaikum teman-teman. Sherly di sini dan masih dalam program Ada Buku. Sherly hari ini excited banget teman-teman, karena setelah video Ada Buku terakhir tayang 4 bulan yang lalu, kita akhirnya mulai lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah dari kemarin nge-DM-in, nge-mention, "Kak, kapan lagi video Ada Buku keluar?" Terima kasih banyak atas masukan, saran, support, dan insight dari teman-teman semua. Semoga Sherly dan tim bisa terus produktif dan konsisten. Amin. Nah, video Ada Buku episode kali ini kita bakal bahas buku yang memantik semangat Sherly lagi saat kemarin udah mulai down atau out of the track, yaitu bukunya Edgar Hamas dengan judul The Untold Islamic History Part 2. Kalau sebelumnya kan kita ngebahas di episode ke-35 yang part satunya nih. Nah, sekarang lanjutannya teman-teman, yang part 2. Secara umum buku ini terdiri dari 250 halaman, hardcover, dan full color. Makanya untuk genre buku sejarah, menurut Sherly ini adalah salah satu buku terniat sih, sekaligus yang sangat Sherly rekomendasikan untuk teman-teman baca. Karena nggak ngebosenin sama sekali. Bahasanya ringan, bahkan sering dikaitkan dengan fenomena-fenomena kekinian, ngebuat kita nggak kesulitan untuk memvisualisasikan pikiran kita sendiri tentang hal-hal besar yang pernah terjadi 1400 tahun yang lalu. Dengan pembahasan yang dibagi menjadi kurang lebih 30 subbab, saya pikir amat sangat wajar kalau buku ini kita baca beberapa kali teman-teman. Karena setiap selesai satu subbabnya, kita tuh diajak mikir. Mikirnya bukan tentang diri sendiri dan sekarang, tapi tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Udah langsung aja kita masuk ke 3 ide besar yang nyantol banget di Sherly saat membaca buku ini. By the way, Sherly disclaimer dulu karena ini dari perspektif Sherly. Boleh jadi kita punya cara berpikir yang berbeda ya saat membaca buku ini. Ide besar yang pertama, kalau waktu itu bisa kita bagi 3, the past, the present, and the future, maka motivasi itu adalah the past and the future. Kita membaca masa lalu dan mendesain masa depan. Dengan kata lain, ada hikmah dan harapan. Namun, karena kita hidupnya di zaman sekarang, in the present, maka justru yang jauh lebih penting adalah action. Atau mengeksekusi ide menjadi karya nyata. Nyata yang dikerjakan, nyata tantangan yang dihadapi, nyata dampak yang diberikan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa benar-benar hidup teman-teman. Jadi wajar banget ketika ada istilah hidupi hidupmu sehidup-hidupnya. Artinya kita hidup itu kan sekarang, bukan dalam bayang-bayang masa lalu dan bukan dalam angan-angan masa depan. But it's now, at the moment. Yang lalu sudah menjadi masa lalu, gak akan pernah bisa kita ubah. Masa depan juga penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu cara terbaik untuk bisa memaksimalkan hidup adalah dengan fokus on the present. Fokus dengan apa yang ada di hadapan kita sekarang misalnya. Fokus pada tugas-tugas yang menanti untuk diselesaikan. Fokus pada opsi dan kesempatan yang masih bisa kita lakukan dan maksimalkan. Fokus pada tantangan yang ada di hadapan kita. Dan yang paling penting, fokus dengan bersama siapa kita sekarang. Dan ini berhubungan langsung dengan ide besar kedua teman-teman, yaitu motivasi mungkin membuat kita akan memulai, tapi konsisten akan membuat kita stay on the track. Nah, cara kita mendapatkan motivasi itu kan sebetulnya bisa dari mana aja ya teman-teman. Kalau Sherly pribadi, salah satu sumbernya adalah dengan membaca sejarah. Kisah-kisah orang hebat misalnya. Itu menjadi pemantik awalnya. Namun memastikan bahwa kita konsisten dengan apa yang sudah kita mulai, even that is a small step, adalah kunci agar kita stay on the track itself. Karena namanya semangat kan naik turun teman-teman. Jadi wajar banget, namanya juga manusia. Iman aja naik turun, apalagi semangat. Untuk itu, memastikan bahwa kita mampu konsisten, disiplin, dan persisten dengan apa yang kita perjuangkan adalah kunci untuk stay on the track, bahkan lebih jauh lagi. Itu kunci untuk sampai pada target. Pertanyaan pentingnya justru adalah bagaimana cara agar kita konsisten. Kan gitu ya? Video yang membahas tentang konsisten dan disiplin nanti akan kita buat secara terpisah di program Ada Apa. Namun, satu hal esensial yang ingin saya garis bawahi adalah stop complaining and making excuse.
Berhenti komplain dan membuat alasan atas situasi dan kondisi yang itu di luar kontrol kita. Dan sadar atau tidak, terima atau tidak, itu satu-satunya cara agar kita bisa dan terus bergerak serta bertumbuh. Sekalipun di awalnya sakit dan kita paksakan, namun bukankah segala sesuatu itu memang hanya tentang pembiasaan? Allah bisa karena biasa. Proses mencapai puncak itu juga selalu dimulai dari langkah pertama mendaki. Dan ide besar yang ketiga dari buku ini adalah tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini, teman-teman. Semua sudah pernah terjadi di masa lalu. Mungkin dengan konteks dan situasi serta kondisi yang berbeda sesuai dengan zamannya masing-masing. Teman-teman pernah nggak dengar istilah berbicaralah sesuai dengan zamannya? Maka sesuatu yang dianggap relevan di era 30 tahun yang lalu belum tentu cocok untuk kita gunakan sekarang. Wajar banget kalau karakter anak muda yang terbentuk di era 80-an, 90-an akan sangat berbeda dengan karakter anak muda yang terbentuk di era sekarang. Tools atau alat, cara, dan kebiasaan boleh jadi berubah seiring perkembangan zaman dan bergantinya generasi. Namun bukankah esensi secara generalnya akan sama? Saat kita di generasi sekarang bicara tentang mental health misalnya, overthinking, burnout, insecure, procrastination, maka bukankah hal dan masalah yang sama juga dialami oleh orang tua kita di zaman dulu? Mungkin penggunaan istilah dan bahasanya saja yang berbeda. Untuk itu, sebetulnya yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang berulang, mungkin dengan kadar dan frekuensi yang boleh jadi juga berbeda. Maka sebetulnya nggak ada tuh yang benar-benar baru di dunia ini. Nggak usah terlalu takut dan cemas. Aduh, nanti kalau dikatain A gimana ya? Kalau orang bilang B gimana ya? Kalau publik mikirnya C gimana ya? Selama itu baik, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka just fight for it. Justru saat kita setengah-setengah, lawan dan pihak lain akan dengan sangat mudah dan gampang menertawakan kita. Yang terjadi sekarang sebetulnya adalah pengulangan dengan modifikasi sana-sini. Maka siapa yang mempelajari sejarah, dia yang akan duluan menemukan solusi atau menang banyak atas situasi dan kondisi yang terjadi. Karena ya mau nggak mau, dia yang duluan akan menciptakan atau jadi bagian dari solusi itu sendiri. Atau bahkan yang paling minim, melihat peluang sebelum dilihat oleh mayoritas manusia lainnya. Nah, teman-teman, untuk itu membaca sejarah menjadi sepenting itu dan memunculkan kembali motivasi ternyata memang amat sangat bisa dengan membaca ulang, menghadirkan kembali gambaran apa yang dilakukan manusia pada zaman sebelumnya untuk nge-tackle down masalah dalam hidup mereka. Bahwa nilai, esensi, dan spiritnya kita bawa ke zaman kekinian dan kedisinian, itu juga harus. Karena perubahan itu kan adalah kepastian ya kata orang tua kita. Dan agile, mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri, adalah keharusan. Nah teman-teman, itu dia 3 ide besar yang muncul saat Sherly membaca buku The Untold Islamic History Part 2 ini. Yang jelas untuk teman-teman, khususnya para pecinta sejarah yang membutuhkan suntikan motivasi, maka Sherly amat sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca. Ibaratnya teman-teman, kalau kita sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, kurang lebih 365 hari dalam setahun, maka apa yang membuat manusia di zaman itu bisa berkarya dan impact-nya long lasting? Bagaimana cara pikir mereka? Apa yang mereka tanamkan dalam diri, hati, dan pikiran mereka? Bagaimana cara kerjanya? Sherly rasa jawabannya setidaknya ada dalam buku ini. Untuk teman-teman yang belum baca, find and read it. Untuk teman-teman yang udah punya, komen di bawah. Poin apa yang teman-teman dapat setelah membaca buku ini. And I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.